Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan belajar IPS, yaitu tentang perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran antara Jepang dan Sekutu semakin sengit. Pada tahun 1944, kedudukan Jepang semakin terdesak. Posisi Jepang pada perang Pasifik semakin terancam. Bahkan, Sekutu telah berhasil merebut beberapa wilayah Jepang, seperti Irian Timur, Kepulauan Solomon, dan Marshall. Pemerintah Jepang sangat mengharapkan Indonesia dapat membantu Jepang menghadapi Sekutu. Untuk membujuk rakyat Indonesia, dalam sidang parlemen Jepang, Perdana Menteri Kunaiki Kaiso menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia kelak di kemudian hari. Untuk merealisasikan janji Kaiso, pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut dengan BPUPKI. BPUPKI bertugas mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting menyangkut kehidupan politik dan ekonomi dalam upaya pembentukan warga negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 29 April 1945, pengurus BPUPKI diresmikan yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan Wakil Ketua BPUPKI yaitu Raden Panji Suroso. Dalam menjalankan tugasnya, BPUPKI telah melaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Sidang ini membahas dasar negara. Dalam sidang BPUPKI ini dihasilkan beberapa gagasan dasar negara yang diusulkan para anggota BPUPKI, yaitu yang pertama, gagasan Muhammad Yamin yang diajukan pada 29 Mei 1945, yang berisikan yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri keutuhan, peri kerakyatan, dan yang terakhir ada peri kesejahteraan. Lalu selanjutnya ada gagasan Dr. Supomo yang diajukan pada 31 Mei 1945, yang isi gagasannya yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan rakyat. Dan gagasan yang terakhir yaitu ada gagasan Insinyur Soekarno diajukan pada 1 Juni tahun 1945, yang isi gagasannya yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan keutuhan yang Maha Esa. Kelima asas yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno diberi nama Pancasila. Nama Pancasila diambil dari Kitab Negara Karta Agama karangan Empu Prampanca, ialah Pancasila pada 1 Juni sering diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada 22 Juni tahun 1945, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 bertugas menampung saran dan pendapat para anggota mengenai dasar negara yang muncul selama sidang BPUPKI. Anggota Panitia 9 yaitu yang pertama Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ki Hajar Wahir Hashim, Haji Agus Salim, Mr. Alexander Andris Maramis, dan yang terakhir ada Abis Kusno Cokrosujoso. Sidang Panitia 9 telah berhasil merumuskan rancangan teks proklamasi yang di dalamnya telah bermuat dasar negara Indonesia kemerdekaan dokumen oleh Muhammad Yamin yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rumusan dasar negara yang termuat dalam Jakarta Charter yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 10 Juli 1945, BPUPKI membentuk Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar yang ditugaskan merancang Undang-Undang Dasar Kemerdekaan pada tahun
14 Juli 1945 dalam sidang pleno BPUPKI. Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancangan undang-undang berupa pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan undang-undang, dan batang tubuh undang-undang. Pembukaan undang-undang diambil dari Piagam Jakarta yang semula dimaksudkan untuk pernyataan kemerdekaan. Keberhasilan BPUPKI mengesahkan rancangan dasar negara dan undang-undang dasar negara dapat dikatakan bahwa Indonesia telah siap merdeka hingga 7 Agustus tahun 1945. BPUPKI dibubarkan. Lalu yang selanjutnya ada menghargai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Banyak sekali tokoh yang berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Mereka berjuang agar Indonesia dapat mencapai kemerdekaan. Sekarang kita tidak bisa berjumpa lagi dengan mereka, tetapi kita harus menghargai jasa para pahlawan kita. Bagaimana sih cara untuk menghargai dan mengenang para jasa pahlawan? Ada 4 poin nih. Yang pertama, meniru semangat juang dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melakukan ziarah ke makam pahlawan dan mendoakan mereka. 3. Mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan pada saat upacara sekolah. Dan yang terakhir ada menggunakan nama pahlawan untuk jalan atau bangunan sejarah berupa gedung. Nah, mungkin sekian materi hari ini. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.